Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng-geng semua, apa kabar teman subscriber dimanapun Anda berada. Untuk hari ini saya kedatangan motor Repo Pit. Untuk kendala kata pemiliknya di sini hilang pengapian. Dan di beberapa titik di sini sudah mereka bongkar sendiri seperti ini. Datangnya tadi, ini masih parkirannya masih di tempat yang baru nyampe ya, belum saya gerakan. Nah, untuk di bagian kabel bodi ini sudah dilacak oleh mereka, sudah dibongkar dan ternyata apinya masih tidak ada ya. Untuk kondisi motornya di sini motornya sudah ngebul ya, tapi tidak bermasalah. Berkemungkinan apa kata mereka itu sepul kan. Jadi di sini di kampung kami ini kalau ada motor macet, kalau bertetangga itu bisa saling bantu ya, jadi sama-sama membantu. Jadi dibilang ada yang bilang sepul kan, ada juga yang bisa memperbaiki tapi belum paham. Untuk alat juga biasanya sederhana ya. Nah, untuk sepul ini sudah diganti mereka seperti ini. Nah, sudah diganti. Ini yang lama di sini ada masih dalam box. Oke. Ini contohnya, ini yang lama masih ditaruhnya dalam box. Oke, kita masukkan lagi. Dan dia keluhannya ya itulah, masih tidak ada api ya. Dan untuk di sini mari kita analisa, kita cari bersama-sama apa kendalanya ya. Untuk sepulnya tadi kan sudah baru. Nah, dan juga nanti saya disuruh memperbaiki kabel ini. Katanya kabel ini kalau di tempat kita ini jalannya lumayan jelek. Jadi kalau musim hujan kayak gitu kena lumpur, motor kalau banyak kabel semraut begini biasanya bisa mati ya, mengakibatkan motor mati. Nah, jadi untuk di sini biasanya sudah banyak kalau motor yang grandong kayak gini disimpelkan kabelnya, khususnya untuk pengapian yang terpenting saja ya. Karena lampu depan kayak gini tidak pakai juga, klakson ya sama saja. Oke, langsung saja guys kita analisa motor tersebut. Oke, yang paling utama kalau mengecek di bagian pengapian di sini saya lepas businya. Untuk waktu kita mensela atau mengengkolnya itu lumayan ringan guys. Oke, seperti itu. Ini untuk businya sudah banjir sama oli ya. Nah, banjir seperti ini dikendalakan oleh motornya ngasap kan. Berarti apinya itu memang sudah lama berkurang. Kalau apinya bagus mesti motornya itu ngebul, tetap kering ya, nggak seperti ini. Ini sudah kebanjiran ini. Oke, langkah pertama yaitu kita cek di bagian ini maaf saya salah, kita cek di bagian koil. Oke, seperti ini. Saya perlihatkan untuk kontak sudah tidak ngaruh ya, sudah kayak gini dilangsungkan, tidak pakai kontak lagi. Oke, langsung kita coba apakah ada api atau tidak. Nah, untuk arus dari sini memang tidak ada api ya. Nah, sekarang kita cek di bagian kabel yang warna hitam leres kuning. Di sini saya menggunakan tespen langsung. Ini kita tempelkan di bagian bodi ya, seperti ini. Terserah, yang penting bersih, bisa lengket. Oke, sekarang untuk tespen kita masukkan sini ya, seperti ini. Bisa kalian lihat apinya masih tidak ada. Jika kalian tidak ada tespen, pakai kabel biasa juga bisa, ataupun pakai lampu sen ya. Kita lanjut di bagian CDI. Kita ambil CDI, kita cek juga. Nah, untuk di bagian CDI, teman-teman perhatikan, untuk di bagian CDI ini kabel dari
kita cek kabel yang masuk ya. Ini kabel api yang masuk ya. Ini untuk arus yang keluar tadi tidak ada api, yang hitam leres kuning. Sekarang kita cek yang merah leres hitam ya. Nah, langsung kita cek. Cara mengeceknya sama saja seperti tadi. Untuk jepitannya kita kasih di massa ya. Kita kasih massa coil aja. Oke, seperti ini. Sekarang kita cek yang warna merah, test pen seperti ini ya. Oke, tidak mengeluarkan arus. Kita berlanjut ke bagian keprok. Nah, oke, untuk bagian keprok di sini kita ambil arus yang keluar dulu. Ambil arus yang kabel berwarna merah, guys. Nah, oke. Ambilnya berwarna merah, langsung saja kita masanya kita tempel lagi seperti ini. Kita ambil arus berwarna merah ya. Kalau tidak bisa mencolok dari sini, langsung saja kita colok dari kabel yang warna merah ini ya. Seperti ini. Masih tidak ada arus keluarnya. Nah, jadi sekarang kita outputkan bagian arus masuk dulu ya guys. Nanti baru ke spool ya. Arus masuk dari spool itu berarti yang warna kuning ya. Perhatikan warna kuning. Ini spoolnya baru, sudah pasti ada apinya ya. Seperti ini. Langsung saja kita SP-kan. Nah, kalian lihat kan? Terlihat. Nah, di sini untuk spoolnya kan memang baru, jadi pasti ada. Yang satunya arus warna putih, guys. Seperti ini, ada kabel warna putih dengan hijau ini di bagian pulser. Nah, coba kita cek dulu yang warna putih. Karena bisa juga mati atau mau kita nggak tahu ya. Oke, sekali lagi. Oke, untuk di bagian kabel putih ini tidak mengeluarkan arus api, kabel pulser. Jadi untuk di bagian spool kita coba periksa lagi, akan lebih baik jika dibenari dari kita ya guys. Oke geng, langsung saja kita bongkar di bagian spoolnya menggunakan kunci 8 ya. Ini saya pakai ini. Ini kita buka bagian bak spool. Memang kata pemiliknya ini sudah dibongkar, sudah diganti dengan yang baru ya. Oke, ganti yang baru, tapi lebih baik kita cek karena di sini di kabel putih di sini tidak mengeluarkan arus sama sekali ya. Jika kalian mengecek bagian spool, utamakan yang ini ya guys. Untuk di bagian kabel warna putih dengan hijau ini mengeluarkan arus. Disinilah untuk api di bagian pengapian untuk penghidupan ya. Kalau yang kuning ini untuk balik ke keprok ya, untuk penerangan. Oke, langsung saja kita bongkar. Untuk epaknya di sini sudah diganti pakai pak seperti ini ya, maklum sederhana juga. Nah, ini ternyata yang kesalahan itu yang ini guys. Oke, kalian lihat yang kesalahan itu yang ini. Memang ternyata spoolnya ini memang baru ya. Untuk pemasangan spool dinamonya ini cukup bagus. Cuman yang kesalahan itu yang ini di bagian pulser. Nah, pulser ini jenongnya ini seharusnya menghadap ke dalam ya, bukan keluar. Untuk analisa mereka ini bagi saya cukup kuat, cukup detail juga. Ini dapat, nanti kita pasang ya. Mudah-mudahan ini memang penyakitnya di bagian spool ya. Memang dapat, maksud saya ini
mereka mengganti spool kan memang kena dengan posisi motornya, memang saya rasa juga mati spool. Tapi yang kendala yang pemasangannya itu di sini, cacatnya itu di sini kebalik, jenungnya ini di bagian dalam bukan di luar ya. Oke, langsung saja kita balik di bagian jenungnya ini guys. Oke, kita tepatkan dulu kamera seperti ini. Nah, ini bautnya susah juga dilepas. Nah, kan ini secara logika kita bukan mengajarin ataupun seolah-olah kita bisa ya. Trik daripada memperbaiki itu, lihatkan di bagian detilnya. Ini kan bagian detil ada apa? Ada cowakan sedikit. Nah, jadi geng-geng semua, jika memperbaiki spool atau sekitaran motor itu kan biasanya ada petunjuk juga. Tidak semua dari pemikiran mekanik, tidak seperti itu ya. Ada petunjuk juga. Cuman inilah kendalahan dari awam dengan bengkel itu paham di bagian seperti ini. Nah, ini kan secara logika dia itu dibalik seperti ini. Kan ada cowoknya ini akan berfungsi di bagian lubang baut ini. Untuk lubang baut ini kan untuk mengunci agar si pulser ini tidak gerak ataupun tidak goyang kiri kanan. Oke, langsung saja kita pasang seperti ini. Nah, tadinya kan seperti ini. Nah, sekarang kita putar. Ini arah ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita pasangkan bautnya. Mudah-mudahan motornya ini bisa hidup ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita pasang terlebih dahulu seperti tadi. Sekarang kita bagian pemasang. Untuk pembersihan di sini saya skip saja karena terlalu lama jika mau dibersihkan. Oke, langsung saja kita pasangkan di bagian bak spoolnya. Oke, untuk mencobanya kita pasang baut 3 saja dulu supaya nanti jika ada kurangan nggak susah untuk bukanya. Oke, jika dirasa sudah terpasang seperti ini, sekarang kita coba cek lagi arus daripada kabel putih dengan yang kabel hijaunya. Masa masih seperti tadi, jangan digerakkan, masih di sini. Sekarang kita coba apinya. Nah, sekarang kalian lihat apinya sudah muncul. Jadi intinya tadi daripada pulser itu kebalik ya geng. Oke, untuk soketnya kita susun terlebih dahulu. Kita cek apakah apinya bisa naik atau tidak. Oke geng ya, di sini langsung saja kita coba dari CDI menuju ke coil dari kabel yang hitam leres kuning. Langsung saja kita tes apakah ada api atau tidak. Untuk tes pinnya masanya kita taruh di sini saja. Sekarang kita coba tes apinya. Nah, oke, berarti kesalahannya cuma di bagian pemasangan pulser ya. Untuk apinya sudah ada. Sekarang kita lanjut karena pemilik motornya mengajukan kita untuk memperbaiki daripada kabel tadi yang sudah saya bilang tadi. Sekarang akan kita perbaiki. Oke guys, inilah penampilan dari kabel yang sudah dirapikan tadi. Sudah sangat rapi sekali, dan ini yang bekas ya. Oke, langsung saja kita coba testing hidupkan terlebih dahulu.
Oke geng, itulah tutorial cara menganalisa ataupun mencari pengapian yang hilang untuk motor repo. Semoga bisa bermanfaat.